Bapa di sorga, kami memuji membesarkan nama-Mu. Kau satu-satunya yang layak kami sembah, kami puja ya Tuhan. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami sebab Engkau Allah yang maha hadir. Ya Tuhan, dalam kelelahan kami bekerja sepanjang hari, kami rindu belajar firman-Mu, kami rindu memuji nama-Mu, dan kami mau melayani Tuhan lewat doa-doa syafaat kami. Tuhan, satukan hati kami, Tuhan beri kami kekuatan sorgawi, jadikan hati kami tanah yang subur untuk belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah terbatas ini jadikan saluran berkat buat kami. Kami berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami, gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan ya, kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kita. Kita yakin Tuhan kita Tuhan yang maha hidup ya, yang terus bekerja. Hari ini kita akan belajar sebuah topik, saya beri judul, siapa si antikristus itu? Saya nggak tahu saudara pernah belajar topik ini atau tidak. Tapi topik antikristus adalah sebuah tema yang sangat-sangat menarik. Juga sangat-sangat hangat untuk didiskusikan, dibicarakan, didebatkan. Sebab topik ini adalah topik yang berbau misteri, belum terjadi. Topik ini juga topik yang bersifat spekulatif. Yang sudah sejak dari abad pertama terus dibicarakan, terus ditafsirkan, ya, dan terus disalah mengerti sampai abad 21 ini. Tapi manusia tidak berhenti terus-menerus berspekulasi. Apalagi di waktu-waktu terakhir ini, ketika banyak manusia menganggap masa ini adalah masa zaman akhir, di mana kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Dan salah satu tandanya adalah munculnya si antikristus itu. Nah, istilah anti artinya bertentangan atau berlawanan. Jika demikian, antikristus berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan Kristus. Itu namanya antikristus. Rasul Yohanes, rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, dia menuliskan firman Tuhan. Dia berkata bahwa antikristus itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang bersifat plural atau jamak. Dan jenis yang kedua adalah jenis yang bersifat tunggal atau singular. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, saudara lihat di situ muncul dua istilah. Istilah yang pertama adalah seorang antikristus. Istilah seorang antikristus menunjuk kepada antikristus yang singular, yang tunggal. Kemudian muncul istilah banyak antikristus. Ini menunjuk kepada antikristus yang bersifat jamak atau plural. Dengan kata lain, apapun yang ada di muka bumi ini, baik itu ajaran, baik itu filsafat, baik itu segala bentuk yang mencoba melawan Kristus dan melawan pengikutnya, itu disebut dengan antikristus yang bersifat jamak. Dan itu sudah muncul di abad pertama, dikala Rasul Yohanes menuliskan ayat ini. Dia bilang sekarang sudah muncul banyak antikristus. Jadi antikristus yang bersifat plural, bersifat jamak itu sudah muncul sejak abad pertama dalam berbagai bentuk, ya, ajaran, apalagi perbuatan-perbuatan, tingkah laku, perkataan, apa saja, ya, perkara-perkara yang sengaja dibuat untuk melawan Kristus dan melawan umat percaya. Ini disebut dengan antikristus yang jamak.
Dan ini sudah berlangsung terus. Tapi Yohanes sudah berkata, ada antikristus yang bersifat tunggal, singular. Seorang antikristus akan muncul, berarti belum muncul yang bersifat tunggal itu. Akan muncul. Artinya sebelum Yesus datang kedua kali di akhir zaman, akan muncul satu orang tokoh, satu yang bersifat tunggal, yang dipakai oleh iblis, yang dibonceng oleh iblis, yang dikendarai oleh iblis untuk melawan Yesus Kristus Tuhan kita dan melawan umat yang percaya. Nah, malam ini kita akan belajar siapa dia. Siapa dia si antikristus itu. Jadi saya sebut siapa si antikristus, berarti si dia itu, yang tunggal itu. Siapa dia sebenarnya. Nah, dari catatan Alkitab kita bisa belajar, ya, ada beberapa informasi yang mencatat tentang si antikristus itu. Bahwa si antikristus itu memiliki beberapa nama, beberapa nama sebutan, beberapa nama panggilan yang ditulis dalam Alkitab, beberapa macam gambaran yang melukiskan ciri khas atau tanda dari si antikristus itu. Nah, malam ini kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Matius pasal 24 ayat 15. Itu gambaran yang pertama. Matius 24 ayat ke-15. Ini perkataan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, saudara, istilah pembinasa keji itu adalah nama dari si antikristus. Sebutan terhadap si antikristus. Istilah di tempat kudus ini menunjukkan bahwa si antikristus itu kan muncul dalam kaitan dengan apa? Agama. Rumah keagamaan, rumah yang kudus, tempat yang kudus. Jadi ciri khas pertama dari si antikristus adalah bahwa dia akan memakai agama tertentu di muka bumi ini, aliran tertentu menjadi kendaraannya untuk mempengaruhi banyak orang melawan Kristus dan melawan umatnya. Nah, siapa dia? Kalau hari ini kita berbicara soal agama, apakah ada gereja aliran tertentu yang di sana nanti akan muncul seorang tokoh yang besar, yang memberikan pengaruh yang besar? Entahkah agama Kristen, tanda kutip Kristen, atau agama Yahudi, atau agama Roma Katolik. Sebagian besar orang menafsirkan bahwa Paus itulah nanti yang akan menjadi antikristusnya, ya, yang memimpin seluruh manusia pengikutnya untuk melawan Kristus, walaupun memakai baju Katolik, atau dari Islam, atau dari agama-agama lain. Saudaraku, kita tidak jelas dari mana akan muncul. Jangan berspekulasi. Kita tidak boleh berspekulasi. Tapi yang pasti bahwa agama adalah sebuah kuasa, sebuah kekuatan yang akan dikendarai oleh si antikristus untuk mempengaruhi banyak orang, rela membayar harga mahal untuk melawan Kristus dan melawan orang-orang percaya. Kita harus siap, ya. Belum tentu kalau agama itu nanti menghasilkan sesuatu yang baik, bisa juga nanti menghasilkan sesuatu yang sengaja melawan Tuhan dan melawan orang-orang Kristen yang sejati, yang asli. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya,
Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, saudara, di situ muncul nama yang kedua, yaitu apa? Si pendurhaka. Ayat 8 dan 9 dua kali muncul. Si pendurhaka ini menunjuk kepada si antikristus. Jadi nama lain dari si antikristus adalah si pendurhaka atau si manusia durhaka. Ini menunjuk pada antikristus. Nah, si manusia durhaka ini, antikristus ini dikaitkan dengan, dibilang di sini, pekerjaan iblis. Jadi memang itu pekerjaan iblis. Iblis yang akan memilih salah satu tokoh untuk berdurhaka dan melawan Kristus. Iblis akan memampukan si pendurhaka itu melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Jadi saudara jangan heran kalau nanti si antikristus itu orang hebat, ya, orang super, yang mungkin dibonceng oleh agama, plus dia sanggup melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tujuannya apa? Menyesatkan orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak memegang kebenaran yang bisa menyelamatkan itu akan disesatkan oleh dia. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan kini belum muncul. Sebab ada kuasa yang menahannya. Siapa yang menahan? Yesus Kristus, Tuhan kita. Menahan itu. Kenapa harus ditahan? Supaya Injil Kristus bisa disebarluaskan kepada seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Kemudian baru dilepaskan tahanan itu dan si pendurhaka itu akan muncul. Nah, saudaraku, jangan heran kalau nanti sebelum Yesus datang akan muncul seorang yang sangat hebat, yang melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, mungkin juga memakai nama Tuhan yang palsu, seperti Mesias palsu, untuk membenarkan dirinya. Seolah-olah mujizat itu membenarkan dirinya, membenarkan ajarannya, dan menarik perhatian banyak orang supaya mengikuti dia. Hati-hati, belum tentu benar. Sebab mujizat atau tanda-tanda heran bukan garansi kebenaran, bukan. Iblis pun bisa melakukannya. Yesus sudah mengingatkan itu di Matius 24. Hati-hati dengan Mesias palsu yang akan muncul dengan mujizat-mujizatnya. Jadi saudara jangan terlalu tertarik dengan mujizat. Ada orang yang penting mujizat firman sudah gak mau. Padahal yang menjamin sesuatu itu benar adalah firman Tuhan. Alkitab adalah ukuran. Alkitab adalah garansi yang menentukan itu benar atau salah, bukan mujizat. Amin. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Wahyu 11 ayat 7. Wahyu 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat ke-7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, saudara, di sini muncul nama lain, yaitu apa? Binatang dari jurang maut. Ini menunjuk si antikristus. Konteksnya kalau tadi saudara baca Wahyu pasal 11, konteksnya adalah apa? Bahwa di akhir zaman nanti akan muncul saksi-saksi Kristus. Tuhan Nabi besar akan diutus Tuhan muncul di akhir zaman untuk memberitakan kebenaran. Tetapi ya, si antikristus yang sudah dirasuk oleh iblis, dia lebih kuat. Dia lebih hebat. Ya, dia lebih apa? Punya kemampuan untuk menaklukkan nabi-nabi ini. Nabi-nabi Tuhan dikalahkan. Bahkan akan dibunuh, setelah bunuh dilemparkan di jalanan. Supaya ditonton oleh banyak orang. Dan saat itu banyak orang yang tadinya mau percaya kepada Tuhan jadi takut dan ragu. Dan tujuannya, mereka yang mau percaya jadi tidak percaya. Bahkan orang-orang percaya pun hampir-hampir disesatkan. Itu konteksnya. Jadi saudaraku,
ketika antikristus muncul, orang Kristen akan dicerai-beraikan. Dicerai-beraikan. Bahkan pemimpin-pemimpin Kristus, pemimpin-pemimpin Kristen akan dibunuh. Jangan heran saudara, pada saat itu saat yang sangat sulit. Ya. Ini mendidik kita orang-orang Kristen jangan berharap dan bersandar kepada pemimpin. Mereka manusia biasa, bisa mati kok. Ya. Dan kematian pemimpin-pemimpin tidak seharusnya membuat orang-orang Kristen sejati kemudian meninggalkan Tuhan. Right? Sebab mereka bisa mengalahkan nabi-nabi dan pemimpin-pemimpin Kristen, tokoh-tokoh, tapi tidak bisa mengalahkan Tuhan. Saudara harus sadar itu. Ya. Jangan hidup saudara dan iman saudara bergantung kepada pemimpin tertentu, tokoh tertentu, manusia tertentu. Mungkin sekali Tuhan akan mengizinkan orang-orang Kristen mengalami kesendirian dan kesepian. Tapi bisakah saudara bertahan dalam kesendirian saudara? Hanya belajar bergantung sepenuhnya 100% kepada Tuhan. Itu ujian iman yang akan dihadapi oleh orang-orang ketika antikristus. Orang-orang percaya akan mengalami itu ketika antikristus muncul. Nah, sebagian saya tahu ada orang mengatakan, aduh, saya kalau gak ada teman-teman seiman gimana, pasti iman saya jatuh. Saya kalau gak ada orang yang saya disandari, gak pemimpin gimana, pasti saya ini gagal. Jangan saudara. Memang betul, persekutuan sangat penting, ya, kebersamaan sangat penting, pemimpin rohani sangat penting. Tapi kalau Tuhan pun izinkan saudara ada dalam kesendirian saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus kuat. Saudara harus tangguh, sebab apa? Yesus Kristus yang menjamin, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Nah, ini latihan iman kita untuk 100% bergantung kepada Tuhan. Yang keempat, demikian firman Tuhan, Wahyu 13 ayat 1 dan 7. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. 7. Dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, saudara, di sini muncul nama yang lain, istilah binatang yang keluar dari dalam laut. Ini menunjuk kepada si antikristus itu. Istilah bertanduk 10 dan berkepala 7 ini adalah simbol penguasa politik. Simbol dari penguasa militer yang sangat kuat, yang akan menguasai setiap suku, bangsa, dan bahasa di muka bumi ini. Jadi ini adalah kekuatan politik yang global, yang mencoba merangkul semua bangsa untuk melawan Kristus. Luar biasa ya, kekuatan yang sangat hebat. Sehingga seluruh dunia tunduk kepada otoritasnya, tunduk kepada kuasanya, dan tunduk kepada perintahnya. Jadi iblis akan mencoba mempengaruhi penguasa politik. Saya nggak tahu siapa. Penguasa militer itu akan dipakai oleh si jahat. Bukan saja penguasa agama, tapi juga penguasa militer dan politik. Nah, siapa dia? Gak ada yang tahu. Tapi sejak abad pertama itu sudah ditafsirkan. Setiap ada penguasa dunia yang besar, itu ditafsirkan sebagai tokoh antikristus. Abad pertama misalnya sampai abad keempat itu yang paling berkuasa di bumi siapa? Romawi. Ada 10 kaisar Romawi yang sangat-sangat sadis, yang melawan Kristus, yang melawan orang Kristen, menganiaya orang Kristen, ya. Mau coba menghapuskan kekristenan di muka bumi ini. Salah satunya Kaisar Nero yang sangat-sangat sadis, yang menangkap orang-orang Kristen di laga dengan binatang buas, ya. Yang membakar orang-orang Kristen, dinyalakan seperti lilin gitu ya, menyiksa habis-habisan. Dan dia bertekad, nama Kristus harus dimusnahkan di muka bumi ini. Luar biasa Nero ya. Tapi apakah dia berhasil? Dia akhirnya jadi gila. Dia bakar Roma, dia tuduh orang Kristen, tapi akhirnya dia gila. Dan dia mati musnah.
bukan nama Kristus yang musnah, justru nama Yesus Kristus semakin terkenal. Semakin banyak orang yang percaya. Kematian orang-orang percaya sebagai martir melahirkan orang-orang percaya. Gereja-gereja Tuhan yang baru. Nama Nero gak dikenal. Saya punya banyak teman, ya, kita punya banyak alumni di seluruh dunia, ribuan, gak ada satupun yang kasih nama anaknya kalau lahir nama Nero. Cucu Pak Iko kan gak nama Nero kan? Gak ada yang mau kasih nama Nero karena namanya begitu sadis. Nero paling dijadikan nama anjing. Nero. Ya. Nama Nero yang habis nama Kristus terus bertahan. Tapi manusia tidak kapok-kapok. Terus berspekulasi, terus sampai akhir abad 20. Siapa saja tokoh yang besar, waktu Uni Soviet berkuasa, hampir semua presiden ditafsirkan si antikristus. Ya. Lalu Amerika juga, waduh semua kena juga kalau presiden-presiden yang dianggap, wah ini liberal, ini pasti antikristus nih. Ya. Eropa sama saja, negara-negara besar, China juga mulai dari Mao Zedong dan seterusnya ditafsirkan sebagai antikristus, tapi semua salah, meleset. Dan di zaman ini siapa yang ditafsirkan? Putin? Putin memang hebat dia ya. Saya baca kemarin tuh pasokan gas alam Belanda diputus sama dia. Padahal Eropa sangat-sangat bergantung pada Belanda. 90% produk makanan dari Belanda. Sebab Belanda punya rumah kaca yang besar yang menghasilkan banyak makanan, bukan hanya kembang, untuk disebarkan ke seluruh Eropa. Jadi Eropa akan kewalahan ini soal makanan. Dan barang-barang kan naik. Putin balas dendam justru. Dia putusin semua gas, belum yang lain. Tapi apakah dia anti-Kristus? Karena yang tahu, dan spekulasi. Ada yang menafsirkan, oh presiden China yang ingin diktator, jadi presiden seumur hidup. Gak ada yang tahu. Apakah salah satu presiden Amerika, salah satu presiden di Eropa, gak ada yang tahu. Sekali lagi jangan berspekulasi. Tugas kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Plus, kabarkan Injil dengan giat. Jadilah saksiku sampai ujung bumi. Artinya biarkan seluruh bangsa, suku bangsa dan bahasa mendengarkan Injil. Jadi di tengah-tengah ancaman politik dan militer terhadap seluruh bangsa dan suku bangsa, orang Kristen harus bangkit mengabarkan Injil kepada seluruh bahasa dan seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Itu encounter dari kita. Daripada kita ikut menghitung siapa A, siapa B itu. Jangan dihitung siapa antikristus itu. Yang terakhir, ayat yang kelima, Wahyu 13 ayat 11 ya, kemudian 15 sampai 18. Wahyu 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan dia berbicara seperti seekor naga. 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, ini ayat yang sangat terkenal ya. Nah saudara, istilah lain untuk si antikristus di sini adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Nanti salah satu tokoh dunia ini ya, itu antikristus. Istilah yang bertanduk dua seperti anak domba
dan berbicara seperti naga, ini adalah sebuah simbol bahwa antikristus itu sangat-sangat menarik seperti anak domba, seperti Mesias, seperti juru selamat. Anak domba. Mirip dengan Kristus tapi antikristus. Ya, nyamar. Betty beda tipis tapi bertolak belakang. Ya, mirip dengan Mesias. Artinya dia kelihatan baik. Dia kelihatan penolong. Dia kelihatan seperti seorang pahlawan penyelamat, penebus dosa, memberikan pengharapan di tengah-tengah kesulitan akhir zaman. Tapi, saudara, dikatakan apa? Dia berbicara seperti naga, simbol iblis. Jadi ini licik, ini kayak lidah bercabang dua, ya, penolong tapi juga iblis, naga. Si antikristus itu akan disukai oleh banyak orang. Menarik. Tapi dia juga adalah seorang pembinasa yang akan bersama-sama dengan iblis mencari sebanyak mungkin pengikut bersama-sama dengan dia untuk dibinasakan kelak, karena dia tahu memang Kristus datang untuk membinasakan mereka selama-lamanya. Nah, dalam ayat 16-18 dikatakan bahwa si antikristus itu juga menguasai sistem ekonomi. Wah, jadi ini saudara, iblis pinter. Bukan saja menguasai agama, menguasai militer dan politik, satu lagi menguasai apa? Ekonomi. Jadi tokoh yang akan muncul pasti tokoh yang sangat hebat, sebab dia punya kuasa politik, dia punya senjata yang kuat, ya, dia punya agama, dan dia juga akan masuk dari ekonomi. Multi kuasa, multi power, super power. Dan sistem ekonomi ini akan berlaku secara global di seluruh dunia. Jadi saudara, kita menuju ke sana. Kita nggak tahu siapa, tapi menuju ke sana. Ya. Manusia yang ingin berbisnis, manusia yang ingin jual beli, manusia yang ingin berekonomi harus memakai tanda dari si antikristus itu, dikatakan. Nah, istilah tanda di dahi atau di tangan itu simbol. Dahi berarti apa? Pemikiran. Tangan berarti perbuatan. Jadi pemikiran akan dipengaruhi, mentalitas manusia akan dipengaruhi, dan juga perbuatan kita akan dipengaruhi. Jadi saudara jangan tafsirkan sebagai huruf ya, bener-bener lah, oh nanti dipasang chip lah di sini lah, di bawah kulit lah, dipasang chip di sini lah, di tangan kanan lah. Bukan itu. Iblis gak sebodoh itu, saudara. Iblis bukan sesederhana itu, dia sangat-sangat licik. Dia akan pengaruhi prinsip hidupmu, dia akan pengaruhi filosofimu, pemikiranmu, kemudian akan menguasai perbuatanmu. Akan setuju dengan dia untuk bisa mendapatkan bisnis bersama dengan dia. Itu sebabnya di ayat 18 ditutup, dikatakan apa? Hendaklah kita memiliki hikmat untuk menghitung bilangan itu, yaitu bilangan seorang manusia. 666. Jadi 666 itu bukan bilangan yang berhubungan dengan benda, bukan. Bukan yang berhubungan dengan materi, bukan. Tapi berhubungan dengan manusia, karena 6 itu adalah simbol dari manusia. Ya, jadi saudara jangan alergi atau jangan takut terhadap angka 666. Ada teman yang mau beli telepon, begitu pilih-pilih nomor ada 666, wah langsung takut. Padahal ada teman lain yang teleponnya sengaja ada 666-nya. Ya? Ada orang yang ulang tahunnya bulan 6 tanggal 6. Tahun 66. Takut, waduh jangan bersahabat dengan dia. Ini gawat ini, lahirnya tanggal 6 bulan 6 tahun 66. Saudara alergi. Mau beli rumah, lihat nomornya 666, gak berani saudara. Bukan itu. Ya. Jadi kita jangan jadi orang yang penakut atau alergi terhadap sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang bersifat bendawi. Alkitab nggak menunjuk itu. Dia bilang kamu punya hikmat, itu angka manusia, bukan angka benda. Ada orang sembarang menafsirkan, oh 666 itu adalah dulu pertama kali. Sampai sekarang, berapa bulan yang lalu saya dengar radio ada pengkhotbah masih berkhotbah 666 itu adalah kredit card. Padahal dia sendiri pasti pakai kredit card juga.
baru bisa jual beli. Dia bilang itu alat iblis itu, kredit card, barcode. Lalu apa lagi? Kode-kode yang lain lah. Terus gedung MEE, masyarakat ekonomi Eropa itu kalau dilihat dari jauh itu ya, hitung gedungnya gimana, itu 6. Lalu nama siapa dihitung-hitung nanti semua nama 6. Itu terlalu spekulasi, saudara. Ya, jangan sampai saudara jadi alergi begitu, takut sini, takut sana. Saya ingat suatu hari ada 2 dosen dari Amerika, ini kesaksian yang benar terjadi. 2 dosen dari Amerika akan terbang ke New Zealand untuk mengajar. Pertama kali terbang ke daerah Southeast Asia, kemudian transit Singapura, lalu ke New Zealand. Ya. Satu pendeta itu dari kalangan Pentakosta, satu lagi dari Reform. Sama-sama teman baik, terbang mau mengajar di New Zealand. Keduanya transit di Singapura. Nah, waktu transit di Singapura ganti pesawat. Jadi mereka pindah pesawat, dapat tiket baru. Waktu tiket dapat, itu tiketnya bertulisan SIN, S-I-N, SIN kayak dosa, padahal itu singkatan Singapura. SIN 666. Waduh, kaget. Yang satu lihat, SIN dosa 666. Waduh, 666. Jadi yang dari Pentakostal dia bilang sama temennya, gua gak jadi terbang deh, kayaknya ini bahaya nih. Nanti kalau pesawatnya ada apa-apa. Tapi temannya yang dari Uniform bilang, oke gak apa-apa, gue mau terbang, ya tinggal aja di sini. Besok lusa terbang, saya duluan. Jadi yang satu ketakutan, alergi, nginep lagi di Singapura, yang satu lagi terbang. Tiba dengan selamat, gak apa-apa, mengajar, yang satu ketinggalan, terlambat pelayanan. Nah ini contoh orang yang terlalu alergi atau takut. Kalau sudah dikasih rumah nomor 666 jual setengah harga, beli nggak? Tapi jangan sengaja juga, ada orang sengaja plat numbernya 666, SIN 666. Jangan juga ya, nggak usah terlalu cari perhatian, tapi juga jangan kita menjadi orang alergi dan takut ya. Alkitab mengatakan apa? Itu adalah tanda seorang manusia, bukan benda. Manusia super, manusia hebat, manusia akan muncul. Ya. 6 angka tidak sempurna, angka terbatas itu angka manusia. Manusia siapa? Manusia yang menguasai politik, militer, ekonomi dan agama. Kita nggak tahu siapa, nggak usah berspekulasi, nggak usah hitung-hitung. Yang pasti dia sangat-sangat disukai, sangat-sangat dipuja oleh semua manusia. Banyak manusia, mungkin 2/3 dunia yang tidak percaya itu sangat-sangat suka dengan dia, dipuja-puja, udah kayak dewa lah. Jadi saya yakin kalau begitu pasti bukan Putin, sebab Putin dibenci banyak orang. Pasti bukan Xi Jinping, sebab Xi Jinping juga gak disukai banyak orang. Pasti bukan Biden, sebab Biden juga dibenci banyak orang. Kita nggak tahu siapa. Yang pasti tokoh itu sangat menarik, seperti pahlawan, seperti juru selamat. Tapi dia alat iblis yang akan melawan Tuhan, melawan Yesus Kristus, dan melawan seluruh umat Tuhan. Dan puncaknya nanti adalah apa? Perang Harmagedon. Kita akan lanjutkan minggu depan perang Harmagedon. Itu perang bagaimana? Itu adalah usaha terakhir si antikristus dengan iblis untuk melawan umat Tuhan sebelum Yesus datang kedua kali ke bumi ini untuk menghakimi seluruh manusia, iblis dan antek-anteknya. Tugas kita sekali lagi, Yesus ingatkan, kabarkan Injil. Setia percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan bukan manusia, berdoa dan berjaga-jaga setia dalam ibadah, dan giat mengabarkan Injil, memenangkan banyak jiwa. Mulai dari teman-teman saudara, mulai dari keluarga saudara yang paling dekat, ajak mereka cepat-cepat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman-Mu, ciri-ciri khas dan tanda-tanda dari si antikristus. Tolong kami tidak menjadi takut, gelisah atau gentar menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab Tuhan berjanji menyertai kami, menguatkan kami. Tuhan menjamin, menggaransi kami pasti mengalami kemenangan. Sebab Engkau telah menang, mengalahkan maut, mengalahkan iblis dan mengalahkan dosa. Dan kedatangan-Mu Tuhan pasti akan menang
menghancurkan antikristus, iblis dan antek-anteknya. Dan kami semua yang beriman dan setia akan diselamatkan oleh Tuhan. Tolong kami kalau dalam keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami ada yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi mereka. Beri kami fokus untuk mengabarkan Injil, memenangkan mereka kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.